Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Hozairi. Kita masuk di mata kuliah metodologi penelitian, masuk pada bab tinjauan pustaka. Para mahasiswa sekalian, di pertemuan satu dan kedua, kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Terus yang kedua, bagaimana kita merumuskan masalah sampai pada batasannya dan menemukan akar dari permasalahan. Nah, sekarang kita masuk pada sesi bagaimana melakukan sebuah tinjauan pustaka, yaitu melakukan beberapa pendekatan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu atau kita bisa melakukan sebuah kajian terhadap hasil penelitian orang lain. Nah, tujuan belajar kita pada hari ini yaitu memahami konsep dasar tinjauan pustaka. Yang kedua, kalian harus mampu membuat tinjauan pustaka. Yang ketiga, memahami cara penggunaan Mendeley atau sebuah software manajemen referensi. Dan yang keempat, kalian harus mampu membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, tinjauan pustaka atau kita kenal dengan tinjauan literatur adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Ya, saya ulangi bahwa tinjauan pustaka atau tinjauan literatur itu adalah proses evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Dari siapa? Dari orang-orang terdahulu, yaitu para peneliti yang sudah melakukan penelitian yang jenis, metode, atau objeknya sama. Kedua, tinjauan pustaka juga memberikan latar belakang yang kuat untuk penyelidikan masalah penelitian. Jadi, beberapa tinjauan pustaka akan menguatkan kalian untuk memberikan sebuah latar belakang yang jelas, sehingga akan ditemukan sebuah akar masalah penelitian yang sesungguhnya, yang berbeda penelitian Anda dengan penelitian orang terdahulu atau orang lain. Itulah yang disebut dengan kebaruan dari penelitian Anda. Yang ketiga, tinjauan pustaka adalah sebuah bentuk ulasan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan objek atau permasalahannya, yang menjadi hal yang sangat berkaitan dengan penelitian. Jadi, rekan-rekan para mahasiswa sekalian, kalian boleh mengulas mengenai beberapa penelitian terdahulu, misalnya memiliki kemiripan tentang objek penelitiannya, atau permasalahannya, atau metodenya. Silahkan itu diambil dijadikan sebuah penelitian yang berkaitan dengan sebuah topik penelitian. Tips dan trik para mahasiswa sekalian, kalau kalian mau menyusun sebuah TA atau skripsi, maka minimum tinjauan pustaka kalian satu itu minimal 15 dari 3 tahun terakhir. Jadi 15 tinjauan pustaka itu minimum 3 tahun terakhir. Kalau sekarang misalnya 2024, maka yang diambil adalah artikel-artikel atau penelitian orang pada tahun 2023, 2022, 2021. Atau paling minim tahun 2020. Nah, itu untuk membuktikan bahwa studi literatur, kajian pustaka itu mendapatkan kebaruan juga. Dan yang terpenting, para mahasiswa sekalian nanti tinjauan pustakanya disusun, misalnya 15 tadi, apakah boleh lebih? Boleh. Yang tidak boleh kalau kurang. Yang ya, kalau kurang artinya kurang dalam. Nah, kalian bisa mengambil misalnya 60% dari referensi internasional, 40%-nya dari referensi nasional.
atau mau 50-50, 50% internasional, 50% dari dalam negeri. Nah, itu yang harus kalian buat secara sistematis. Kalau boleh, kalian juga mengambil kajian pustaka dari kakak-kakak kelasnya yang sudah terpublish atau penelitian para dosen yang menjadi acuan kalian mengangkat judul penelitian tersebut. Nah, fungsi tinjauan pustaka ini untuk menggali dan mendapatkan informasi mengenai dasar-dasar permasalahan yang dikaji. Yang kedua, untuk memberikan bantuan dalam hal perancangan oleh beberapa prosedur penelitian. Yang ketiga, untuk membantu dalam memberi pemahaman mengenai beberapa teori yang terkait. Yang keempat, untuk mengungkapkan ide yang dimiliki secara sistematis dan kritis. Ide-idenya dikumpulkan, diulas, dan disampaikan bahwa urgensi dari tugas akhir atau skripsi ini adalah ini. Berikutnya, untuk menghindari adanya copy paste atau plagiarisme atau plagiat terhadap penelitian orang lain. Yang terakhir, untuk sebagai jalan pengetahuan perkembangan beberapa penelitian terkait topik yang menjadi topik yang diteliti, supaya kita tahu cerita asbabun nuzul dari penelitian ini seperti apa. Itu adalah fungsi tinjauan pustaka. Nah, bagaimana manfaatnya? Kalau tadi kita sudah berbicara fungsinya, maka pasti ada manfaatnya. Yang pertama, mengungkapkan dari mana sumber data yang sumber belum yang diketahui. Yang kedua, mampu mengungkapkan ide-ide yang ingin dituangkan. Ketiga, sebagai bukti bahwa benar telah dilaksanakan sebuah penelitian tersebut. Yang keempat, bermanfaat untuk lebih memahami materi yang ada. Kelima, mengetahui kelemahan dan kelebihan tulisan orang lain dan tulisan diri kita. Yang keenam, mencegah terjadinya duplikasi tulisan atau plagiat tadi itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Maka para mahasiswa sekalian, untuk membuat tinjauan pustaka atau tinjauan literatur, maka yang pertama membuat outline dulu. Yang kedua, mencari literaturnya. Nah, mencari literatur itu banyak. Tadi di pertemuan kedua sudah dijelaskan. Bisa menggunakan beberapa situs pencarian, ada Google Scholar, ada neliti.com, ada Sinta, dan seterusnya. Jadi silakan dicari di situ. Dan di-download, atau kalian nanti bisa menggunakan software namanya Publish or Pairis. Di sesi berikutnya saya akan jelaskan bagaimana kalian bisa menggunakan software Publish or Pairis. Yang ketiga, menyusun dengan bahasa sendiri. Yang keempat, melihat umum bagian judul. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan bantuan AI, kalian juga bisa menjadikan AI itu sebagai asisten. Jadi, kalau kalian mempunyai kelemahan dalam menyusun bahasa yang baik, susun dulu bahasanya secara mandiri. Nanti silahkan kosakatanya, susunan kalimatnya, bisa menggunakan bantuan AI untuk memperbaiki kalimat-kalimat berikut. Ada 4 tipe dalam membuat kajian pustaka. Yang pertama, menggabungkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Misalnya, Ozairi 2021, terus Walid 2022 meneliti tentang apa, gitu ya. Yang kedua, mengkritisi penelitian dari peneliti sebelumnya. Jadi, mengkritisi itu misalnya Hozairi 2021 melakukan penelitian tentang sistem informasi desa. Tetapi dalam penelitiannya, dia tidak mengungkapkan bagaimana sinkronisasi data yang ada antara data desa dengan data kecamatan dan kabupaten. Misalnya seperti itu. Jadi dicari kelemahannya. Yang ketiga, membangun jembatan di antara topik-topik terkait.
Contohnya misalnya topik sistem informasi dikaitkan dengan perkembangan topik penelitian pertanian. Jadi sistem informasi digunakan untuk pertanian, sistem informasi digunakan untuk administrasi, sistem informasi digunakan untuk kelautan, dan seterusnya. Yang keempat, mengidentifikasi isu-isu sentral dalam satu bidang. Jadi kalau ada isu-isunya nanti dibahas per isu. Misalnya isu pertama tentang misalnya COVID-19. Terus isu kedua adalah ekonomi masyarakat gitu. Isu ketiga adalah mata pencarian alternatif masyarakat dan seterusnya. Nah, bisa dilakukan konsep-konsep yang seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah semua tipe ini harus dibuat atau harus boleh beda-beda? Nah, saran saya, saran Pak Ozahiri, kalau kalian sudah mengambil arah alur menggabungkan beberapa ini, boleh kalian menggabungkan juga dengan sebuah kritisi terhadap penelitian misalnya menggabungkan ini sama terus dikritisi. Atau kalian mau ambil konsep satu saja, mengkritisi terus ada perbaikan. Atau menggabungkan jembatan antara topik-topik yang ada. Bebas, terserah kalian. Jadi boleh campuran, yang paling banyak dilakukan oleh peneliti dari jurnal-jurnal terakreditasi itu adalah menggabungkan beberapa pendekatan kajian pustaka ini. Gitu. Nah, sumber-sumber kajian pustaka bisa menggunakan buku ajar, jurnal, proceeding. Proceeding itu adalah hasil dari konferensi. Jadi seminar nasional itu namanya proceeding. Jadi kalau di Fakultas Teknik itu ada proceeding namanya sehati. Jadi seluruh tugas akhir mahasiswa itu harus dideseminasikan dalam seminar nasional. Luarannya adalah proceeding. Ya, jadi artikel yang dideseminasikan. Nah, ini biasanya dipublikasikan juga, tapi dalam bentuk proceeding. Kenapa proceeding? Karena di dalam proceeding itu hasil yang pembahasan dari sebuah karya tulis itu belum ada hasil juga tidak apa-apa. Jadi lebih ke arah brainstorming di dalam pendekatan atau ide-idenya. Makanya teman-teman sekalian, kalau boleh nanti referensi kajian pustakanya, kalau boleh 95% itu dari jurnal terakreditasi. Selebihnya boleh ngambil dari buku, proceeding, tesis, laporan, dan seterusnya. Itu ya. Nah, bagaimana tahapan penyusunannya? Yang pertama, formulasikan permasalahannya, identifikasikan. Yang kedua, cari literaturnya. Gimana cari literatur? Bisa googling, bisa menggunakan alamat-alamat yang sudah saya bagi di pertemuan kedua. Yang ketiga, evaluasi data, analisis dan interpretasikan. Nah, supaya kita lebih melihat, nah, jadi kita ada cara mereview studi literatur, mencari kesamaannya. Ini disebut dengan compare, mencari ketidaksamaan, itu namanya kontras, memberi pandangan, kritik, ya, membandingkan, synthesize, ya, atau meringkas, summarize. Jadi bisa menggunakan 5 pendekatan, mencari kesamaannya, mencari ketidaksamaannya, memberikan pandangan, membandingkan, dan meringkas. Jadi isi dari review itu biasanya 1 sampai poin 5. Cari kesamaannya, cari ketidaksamaannya, berikan pandangannya, membandingkan, dan diringkas. Nah, ini contoh misalnya. eh, Nomor satu misalnya tahun 2017. Kalian ngambil dari referensi itu dibuat dalam otomatis. Ini menggunakan Mendeley, Edi Ismanto, dan kawan-kawan. Nanti judulnya apa, problemnya apa, metode yang digunakan apa, hasilnya apa. Nanti yang terakhir ini adalah penelitian kalian.
tahun berapa, meneliti siapa penelitinya, judulnya apa, problemnya apa, terus metodenya apa, hasilnya apa, kayak gitu ya. Nah, ini bingung cari suami, berarti SPK pemilihan calon suami. Nah, ini guyon, tapi pendekatannya seperti itu. Jadi, ada nomor, tahun, peneliti, judul, problem, metode, dan hasilnya. Dibuat seperti ini, kalau ada 15, buat 15 model seperti ini. Ini untuk memudahkan tadi, supaya kalian bisa mencari kesamaannya, mencari ketidaksamaannya, memberikan pandangan, membandingkan, dan meringkas. Nah, secara umum, sebuah bangunan riset itu, di dalam, pendahuluan itu dibangun dari idenya, ada penelitiannya, ada diskusinya, ada literatur, primernya, ada literatur sekundernya, ada literatur, di luar ini. Di luar ini namanya handbook, textbook, itu tersier ya. Sekunder itu abstrak, review, buku, dan seterusnya. Nah, yang primer itu adalah jurnal, artikel, konferen gitu ya, didiskusikan, terus nanti akan muncul ide-idenya. Nah, tool yang bisa dipakai adalah Mendeley. Silahkan tugas kalian install Mendeley dulu. Dan yang kedua, nanti silahkan kalian tonton video ini menyusun bab 2 kajian pustaka, cara download dan install Mendeley, menyusun kajian pustaka dengan Mendeley, terus yang terakhir mencari riset gap dan ide penelitian menggunakan Open Knowledge Map. Nah, tugas kalian adalah install dan nonton video-video tutorial ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tugas kalian nanti membuat contoh rangkuman, nanti saya akan kirim di Classroom. Demikian, terima kasih semuanya, selamat belajar dan selamat mengimplementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.